Bapak Ibu, ini saya lihat sudah ada 27 yang bergabung ya Bapak Ibu. Karena waktunya sudah tepat, sudah lewat sedikit dari pukul 10.30, kita akan mulai pertemuan orang tua siswa kelas 4 melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bunda Fenty selaku Kepala Sekolah SD Budi Bakti, yang saya hormati Bunda Wali Kelas dan Partner Kelas 4, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswi kelas 4 SD Budi Bakti. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun hanya virtual melalui Zoom meeting ya. Kita masih sama-sama diberikan kesehatan dapat melakukan pertemuan Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan orang tua kelas 4 melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan segera mulai, namun sebelumnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan pertemuan kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya, mungkin tidak semua Bapak Ibu yang familiar dengan saya karena memang saya hanya mengajar di kelas atas, kelas bawah mungkin kemarin sempat ketemunya di ekskul saja. Ya, nama saya Bunda Memki. Saya di sini hari ini adalah moderator untuk pertemuan orang tua melalui Zoom meeting. Dan saya ditugaskan kalau di kelas 4 saya adalah partner nanti kelas 4A, partner dari wali kelas ya. Nanti perkenalan lebih lanjut untuk Bapak Bundanya akan di-share selanjutnya di sesi berikutnya. Oke, saya akan jelaskan pada pagi hari ini tujuan pertemuan orang tua kelas 4 melalui Zoom meeting. Ya, di sini memang biasanya kita setiap awal tahun ajaran akan diadakan pertemuan orang tua untuk menjelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran selama setahun. Karena disebabkan oleh masih ada pandemi corona yang saat ini sedang melanda negara kita, melanda dunia, maka untuk kesehatan bersama, maka kita harus mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting seperti ini. Ya, tujuan jadi mungkin saya akan jelaskan di sini. Ya, saya akan jelaskan tujuan pertemuan orang tua melalui Zoom meeting pada pagi hari ini, yaitu di sini kita akan menyampaikan kegiatan dan teknis pembelajaran selama pandemi. Jadi bagaimana bentuk kegiatannya, teknisnya akan secara garis besar akan disampaikan pada kegiatan hari ini. Yang berikutnya, adalah persiapan orang tua di rumah untuk pembelajaran daring ya atau secara online. Jadi apa saja yang akan disiapkan akan dijelaskan hari ini. Lalu pembiasaan new normal, lalu tata tertib siswa selama pembelajaran daring.
Berikutnya akan disampaikan guru-gurunya, nama-nama guru yang akan mengajar di tingkatan kelas 4. Dan akan disampaikan jadwal belajar berdasarkan tema. Baiklah Bapak Ibu, adapun susunan acara pertemuan orang tua melalui Zoom pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang berikutnya, tata tertib pertemuan orang tua pada pagi hari ini melalui Zoom meeting. Kegiatan susunan acara yang ketiga yaitu penyampaian materi dari kepala sekolah. Berikutnya akan dikenalkan wali kelas dan guru di kelas 4. Dan berikutnya penyampaian wali kelas, yaitu terdiri atas tata tertib siswa selama pembelajaran daring, lalu persiapan buku tulis, dan pelajaran tema pelajaran tematik, lalu teknis pelaksanaan ibadah di rumah. Nah, sesi berikutnya nanti adalah tanya jawab, dan terakhir sesi penutup. Baiklah Bapak Ibu, agar pertemuan pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar, berikut ini adalah tata tertib pertemuan orang tua selama Zoom meeting. Yang pertama, dimohon untuk Bapak Ibu menonaktifkan mikrofon saat pembicara sedang menyampaikan materi. Yang berikutnya, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan video selama Zoom meeting berlangsung. Yang berikutnya, Bapak Ibu dapat bertanya atau menyampaikan pendapat pada saat sesi tanya jawab. Yang berikutnya, jika Bapak Ibu ingin pertanyaan atau saran pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat mengangkat tangan. Lalu setelah dipersilahkan orang tua, baru Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Dan tata tertib yang terakhir, mohon saat bertanya, Bapak Ibu dapat menyampaikan nama dan nama siswa terlebih dahulu, agar kami juga bisa lebih mengenal yang menyampaikan pertanyaan adalah orang tua dari siswa yang mana. Oke? Kita masuk pada susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi dari kepala sekolah kepada Bunda Penti. Saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera, salam jumpa dari saya, Kepala Sekolah SD Budi Bakti, dalam kegiatan Zoom meeting pada hari ini, khususnya di tingkatan kelas 4. Ya. Ya, SD Budi Bakti melaksanakan pembelajaran pada tahun 2020-2021 dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena yang pertama adalah meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan, dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Jadi tidak terlepas khususnya daerah Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda. Kebijakan pembelajaran selama masa COVID-19 dari Menteri Pendidikan, kemudian yang diteruskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, kemudian disambut baik oleh Sekolah Dasar Budi Bakti saat memasuki tahun ajaran baru ini. Yaitu untuk Samarinda sendiri saat ini memasuki gelombang kedua atau fase kedua, yaitu di zona kuning. Artinya berarti perlu atau masih perlunya kewaspadaan dari kita semua untuk menjaga kesehatan agar tidak terdampak atau terkena virus corona ini sendiri.
Kemudian dari Menteri Pendidikan bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan koordinator pembangunan manusia dan lain-lain, dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda yaitu Pak Asli Nuryadin pada tanggal 8 Juni itu juga menetapkan bahwa pembelajaran di sekolah khususnya di Samarinda masih menggunakan pembelajaran dari rumah atau jarak jauh. Next, Bunda. Ya. Kemudian apa saja sih yang mesti dipersiapkan baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tua? Jadi dari sekolah itu yang pertama adalah mengadakan survei mengenai kesiapan guru dan orang tua mempersiapkan pembelajaran dari jarak jauh. Karena mau tidak mau memang kondisi saat ini mengharuskan kita melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, survei ini sendiri sudah dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu minggu kemarin. Nah, untuk hasilnya ini sudah kami terima dan alhamdulillah puji Tuhan mayoritas dari orang tua sudah siap untuk melakukan persiapan pembelajaran dari rumah. Bagaimana untuk orang tua yang masih belum siap atau bisa dikatakan gaptek atau secara sarana prasarana belum memenuhi, maka dimohon untuk orang tua bagi yang membutuhkan bantuan bisa datang ke sekolah, nanti akan diinformasikan atau dibantu, dipandu untuk bagaimana caranya melakukan pembelajaran dari rumah. Kemudian untuk kelengkapannya pasti karena ini merupakan satu-satunya pembelajaran yang bisa kita lakukan sekarang, harus mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah membuat desain pembelajaran dari rumah yang efektif dan efisien. Jadi harapannya walaupun pembelajaran kita dengan hanya virtual, maka harapannya tetap maksimal. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi dan mencari solusi pembelajaran yang berlangsung secara dari rumah. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan saran, masukan, atau menyampaikan segala permasalahan kepada wali kelas terkait mengenai pembelajaran dari rumah apabila mengalami kesulitan. Yang terakhir adalah menyiapkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Intinya kami seluruh staf pengajar berusaha yang terbaik bagi putra-putri untuk memberikan pembelajaran walaupun dengan kondisi saat ini. Next, Bunda. Persiapan apa saja sih yang harus disiapkan orang tua, Bapak Ibu pada saat pembelajaran dari rumah? Pastinya peran orang tua menjadi hal yang penting saat ini untuk memberikan pendampingan kepada putra-putrinya. Sedangkan kami pihak sekolah membantu mempersiapkan kegiatan pembelajaran bersama video-video pembelajaran dari sekolah. Nah, apa saja? Yang pertama pastinya menyiapkan waktu pendampingan selama kegiatan belajar dari rumah. Yang kedua adalah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Itu bisa handphone, laptop, maupun tablet. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan aplikasi tambahan seperti Zoom Meeting dan beberapa aplikasi yang lain. Dan yang terakhir adalah menyiapkan perlengkapan belajar anak. Jadi walaupun dari rumah ada hal-hal atau kelengkapan belajar yang harus disiapkan oleh orang tua untuk kegiatan pembelajaran anak. Kemudian bicara waktu pendampingan, pastinya dari Sekolah Budi Bakti berharap sekali bahwa orang tua bisa mendampingi. Walaupun kalau di kelas 4 sepertinya anak-anak sudah bisa mandiri, berbeda halnya dengan kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang butuh ekstra untuk didampingi orang tua. Oke. Nah, untuk teknis pembelajaran di SD Budi Bakti sendiri itu ada beberapa
fitur, yaitu menggunakan Zoom Meeting yang seperti kita laksanakan pada pagi hari ini juga nanti akan digunakan oleh peserta didik kita. Kalaupun nanti ada perubahan untuk tatap mukanya seperti apa, kita akan selalu informasikan kepada Bapak Ibu. Saat ini kita sedang mengembangkan aplikasi-aplikasi yang lain untuk bisa digunakan pada saat pembelajaran dari rumah. Kemudian WA, jadi harapannya untuk WA orang tua aktif karena segala jenis video pembelajaran, kemudian penugasan dan lain sebagainya itu melalui media yaitu WA. Kemudian yang ketiga adalah Google Form, itu biasanya digunakan untuk tugas-tugas. Kemudian Google Classroom. Untuk teknis penggunaan Zoom Meeting sendiri pada saat pembelajaran, jadi aplikasi Zoom Meeting dapat di-download di Play Store. Nah, saya yakin dengan kegiatan hari ini pastinya semua orang tua sudah memiliki aplikasi Zoom Meeting ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah peserta tidak perlu login untuk ke aplikasi Zoom Meeting. Yang ketiga adalah sebelum pertemuan online, dimulai Bapak Bunda akan mengirimkan link meeting ke grup kelas masing-masing. Jadi akan dikirimkan paling lambat adalah setengah jam sebelum pertemuan dan anak-anak diharapkan dapat sudah bisa bergabung 5 menit atau 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat adalah disarankan pada saat melakukan Zoom memakai tablet, iPad, laptop, atau komputer. Itu sebagai opsional. Kemudian untuk Google Form sendiri pada saat pembelajaran. Jadi Google Form ini bisa diunduh atau menggunakan alat handphone, tablet, dan laptop. Kemudian peserta menunggu link Google Form. Jadi link Google Form ini juga sudah kita gunakan pada saat PAS kemarin. PAS kemarin juga menggunakan Google Form, kemudian waktu survei kuesioner orang tua juga kita sudah menggunakan Google Form. Jadi pastinya orang tua juga sudah familiar dengan penggunaan Google Form ini sendiri. Jadi Google Form yang akan dibagikan merupakan soal-soal pelajaran. Teknisnya sih seperti itu. Ya, next. Ya, halo Bunda. Bunda Memki. Oke. Iya. Ya, itu tadi kan. Sudah ya Bunda. Oke, iya, tiba-tiba hilang saya. Iya, itu tadi penjelasan dari Bunda Fenty, selaku Kepala Sekolah SD Budi Bakti. Berikutnya adalah acara selanjutnya yaitu perkenalan wali kelas dan guru yang akan disampaikan oleh Bunda Siska. Pada Bunda Siska saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 4 dan peserta pertemuan pada pagi hari ini. Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai tata tertib siswa belajar daring. Sebelum menjelaskan tata tertib tersebut, izinkan saya memperkenalkan wali kelas beserta guru-guru yang akan mengajar di kelas 4 tahun ajaran 2020-2021. Oke, yang pertama adalah Bunda Tika Purwitasari atau yang biasa disapa dengan Bunda Tika. Bunda Tika ini adalah wali kelas di 4A yang akan mengajar pelajaran tematik sekaligus merupakan guru agama Kristen.
Kemudian yang di samping Bunda Tika adalah Bunda Tamemki Istianti atau yang biasa dikenal anak-anak dengan nama Bunda Memki. Bunda Memki adalah partner dari kelas 4A. Selanjutnya, saya sendiri, Bunda Francisca Tutosrani atau yang biasa disapa dengan Bunda Siska. Saya adalah wali kelas 4B. Nantinya akan mengajar pelajaran tematik dan sekaligus sebagai guru agama Katolik. Di samping saya, ini adalah Bunda Eka Wulandari atau yang biasa disapa dengan Bunda Wulan, yang merupakan partner saya di kelas 4B, sekaligus guru pelajaran matematika. Selain wali kelas dan partnernya, ada pun guru-guru lain yang akan mengajar di kelas 4. Yang pertama, Bunda Kartini, yang disapa Bunda Kartini juga. Ini adalah guru agama Buddha. Di sebelahnya adalah Bunda Syamriani Dewi, atau yang biasa dikenal oleh anak-anak adalah Bunda Syam. Ini merupakan guru agama Islam, sekaligus guru bidang studi seni budaya dan prakarya. Berikutnya ada Bunda Ayu Pratiwi atau yang biasa disapa dengan Bunda Ayu. Bunda Ayu ini adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Yang di tengah ini pasti sudah dikenal sama anak-anak karena ini adalah guru TIK dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Namanya adalah Pak Dwi Setioputra atau yang biasa disapa dengan Pak Dwi. Yang terakhir ini adalah Pak Ahmad Rizali atau yang biasa disapa dengan nama Pak Rijal. Nah, ini adalah guru mata pelajaran PJOK. Oke, itu tadi adalah wali kelas beserta partner dan guru-guru yang mengajar di kelas 4 tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Langsung saja kita masuk ke tata tertib siswa Sekolah Dasar Budi Bakti Samarinda. Oke. Teknis belajar secara daring SD Budi Bakti menggunakan Zoom Meeting. Zoom Meeting ini akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Zoom Meeting akan dijadwalkan per tingkatan. Jadi setiap kelas, mau kelas 4A maupun kelas 4B akan berbeda jadwalnya. Setelah Zoom Meeting dilakukan, siswa akan mengerjakan tugas secara mandiri dan didampingi oleh orang tua. Untuk jadwal kegiatan Zoom Meeting sendiri untuk kelas 4 dimulai pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, dan hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Zoom Meeting ini akan berulang di hari yang sama pada minggu berikutnya. Jadi untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat, untuk mata pelajarannya sendiri akan berulang ya Bapak Ibu. Kalau misalnya pada hari Selasanya tematik, nanti pada hari Jumatnya akan bergantian mata pelajaran lain. Untuk waktu pelaksanaan Zoom Meeting sendiri maksimal adalah 60 menit atau 1 jam untuk masing-masing kelas. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk kelas 4A sendiri pada pukul 9.00 sampai dengan pada pukul 10, di mana untuk minggu pertama, untuk hari Selasa adalah pelajaran tematik, di hari Jumatnya adalah agama. Untuk minggu kedua, pelajaran tematik, untuk hari Selasanya, sedangkan pada hari Jumatnya adalah pelajaran PJOK. Di minggu ketiga, hari Selasanya di sini adalah pelajaran matematika, pada hari Jumatnya pelajaran TIK digabung dengan pelajaran seni budaya dan prakarya. Untuk minggu keempat atau pada akhir bulannya adalah untuk hari Selasa pelajaran tematik, sedangkan pada hari Jumatnya adalah bahasa Inggris. Untuk kelas 4B sendiri, untuk jadwalnya sama ya Bapak Ibu untuk setiap minggunya, sama seperti kelas 4H. Ya di sini adalah beda pada waktu pertemuan Zoom meeting-nya. Kalau di kelas 4A di sini pada pukul 9 sampai pada pukul 10. Kalau di kelas 4B pada pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Jadi di sini pertemuan Zoom meeting-nya berbeda pada waktunya saja. Oke, adapun ketentuan siswa selama belajar daring. Pada saat Zoom meeting akan dijelaskan rincian tugas untuk 1 minggu ya Bapak Ibu. Agar berjalan dengan lancarnya pembelajaran siswa, maka ada pun tata tertib yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh peserta didik atau siswa.
Tata tertib Zoom meeting. Yang pertama, siswa atau peserta didik mengikuti Zoom meeting sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, di mana wajib hadir dan absen 30 menit sebelum waktu Zoom meeting. Jadi kalau misalnya pada jadwalnya tadi untuk kelas 4A sendiri pada pukul 9 sampai 10, maka 30 menit sebelumnya harus hadir, yaitu pada pukul 08.30. Karena kenapa harus hadir 30 menit sebelumnya? Sebelum pembelajaran akan dilaksanakan absensi. Jadi dimohon untuk hadirnya lebih tepat waktu. Yang kedua, siswa memakai seragam sekolah. Saat Zoom meeting berlangsung, siswa diharapkan beri perilaku tertib. Jadi di sini siswa menggunakan seragam sekolah yang rapi seperti pada saat mereka berada di sekolah. Diharapkan juga pada saat pertemuan Zoom meeting, anak-anak tetap berperilaku tertib agar dapat tetap fokus teman-temannya lain saat guru menjelaskan materi. Yang ketiga, selama Zoom meeting, jika ada hal yang akan ditanyakan, siswa dapat mengangkat tangan dan menunggu kesempatan diberikan. Jadi ketika guru sudah menyelesaikan atau memaparkan mengenai materi hari itu, maka anak-anak yang merasa materinya yang telah disampaikan masih kurang jelas, siswa dipersilakan untuk bertanya. Tapi terlebih dahulu, siswa tersebut harus mengangkat tangannya dan menunggu kesempatan yang akan diberikan oleh guru. Yang terakhir, jika selama Zoom meeting siswa masih kurang memahami materi yang dijelaskan, siswa dapat menghubungi guru yang bersangkutan. Karena durasi dari Zoom meeting sendiri hanya 60 menit atau hanya selama 1 jam, maka saya yakin kemungkinan besar akan banyak siswa mengalami kurangnya pemahaman dari rincian tugas. Maka jika hal tersebut mau ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi guru yang bersangkutan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda Tika. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Bunda Siska atas waktunya ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Namo Buddhaya. Ya, saya Bunda Tika, saya akan menjelaskan waktu pemberian tugas. Untuk yang pertama yaitu tugas untuk 1 minggu. Tugas bukan hanya soal latihan, tugas dapat berbasis proyek. Contohnya tugas diberikan pada hari Selasa, maka waktu pengumpulannya tugas pada hari Senin, jadi 1 minggu jedanya. Dan untuk maksimal waktu pengumpulan tugas, karena kita tugasnya pada hari Selasa, pengumpulannya hari Senin, maka pengumpulan tugas terakhir pada hari Senin jam 12 siang di batas maksimal itu. Dan di hari akhir batas pengumpulannya. Next. Siswa mengirimkan foto kegiatan selama 6 hari mengerjakan tugas yang diberikan. Selain foto, lembar tugas, memakai pakaian yang sopan dan rapi. Jadi saat waktu secara mandiri kegiatan selama 1 minggu dan ditandatangani oleh orang tua siswa atau menyesuaikan bentuk tugas siswa per hari. Nah, ini di sini nomor 4, poin keempat yaitu khusus pelajaran PJOK. Saat melakukan praktik harap memakai seragam olahraga sekolah. Ya. Yang kelima, penilaian untuk KI1 atau ketaatan ibadah selama pembelajaran daring. Siswa-siswi setiap minggunya dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu online jika ada, atau melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Kemudian jika siswa-siswi mengikuti pembelajaran online dari sekolah minggunya, maka dapat menuliskan jenis kegiatan di buku kerohanian atau buku tulis dan hasilnya bisa difotokan dan dikirim ke guru agama masing-masing. Yang ketiga, jika siswa-siswi melakukan ibadah di rumah, maka dapat mendokumentasikan di rumah foto berupa kegiatan ibadahnya dan mengumpulkan ke guru agama ya. Next. Yang keenam. Jika siswa dalam kondisi sakit atau izin, agar segera memberikan informasi kepada wali kelas atau partner wali kelas.
Kemudian siswa mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jika tidak mengumpulkan tepat pada waktu yang telah ditentukan, maka akan diberikan skor sesuai KKM atau biasanya di angka 75. Daftar nama yang belum mengumpulkan tugas akan diinfokan ke orang tua secara pribadi atau mengulang kembali dengan tipe soal yang sama. Yang kedelapan, dalam mengumpulkan foto tugas harap diperhatikan. Yang pertama, harus menyertakan identitas di buku tugas. Yang kedua, tulisan harus jelas dan rapi. Yang ketiga, selanjutnya, sebelum mengirimkan foto, harap memperhatikan kejelasan foto. Nah, untuk pengumpulan tugas bisa diperhatikan di contoh di samping ya. Ada nama, kelas, dan kejelasan dalam mengisi tugas. Next. Ya. Bagi siswa yang akan menghubungi wali kelas atau guru, paling lambat yaitu pada pukul 20 ya, atau jam 8 malam maksimal. Nah, kemudian untuk yang ke-10, rincian buku tulis yang digunakan selama pembelajaran online. Di sini ada berbagai macam buku ya. Yang pertama khusus tematik sendiri memerlukan 3 buah buku yang terdiri dari catatan, buku tugas, dan buku evaluasi. Buku evaluasi ini juga sering disebut dengan buku penilaian harian, di mana setiap penilaian harian itu akan ditempel di buku evaluasi. Fungsinya supaya anak-anak memudahkan anak-anak untuk belajar saat ujian semester. Nah, selanjutnya itu buku mata pelajaran per masing-masing mata pelajaran. Nah, di sini untuk kelas 4 sendiri, untuk tematik adalah pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, untuk mapel sendiri ada 2 buku ya setiap mapel, yaitu buku catatan dan buku tugas. Mapel-mapelnya yaitu TIK, PPJOK, Agama, SBDP, Bahasa Inggris, dan Matematika. Kemudian ada buku tambahan yaitu buku Ekskul Pramuka 1 buah yang akan dilaksanakan nanti pada hari Sabtu. Kemudian buku kerohanian yang tadi sudah dijelaskan untuk diisi setiap mengikuti ibadah baik secara online maupun di lingkungan keluarga ya. Kemudian ada buku raid. Next. Nah, di sini ada rincian jadwal pembelajaran selama 1 semester. Nah, kita mulai pembelajarannya di tanggal 21 Juli, ya, di mana itu adalah di tema 1, subtema 1. Jadi setiap subtema itu belajarnya batas waktunya adalah 1 minggu. Ya, tanggal 21 Juli sampai 10 Agustus itu adalah batas untuk tema 1. Kemudian untuk batas tema 2 dimulai tanggal 11 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Untuk tema 3 dimulai pada tanggal 1 September sampai tanggal 16 September. Sedangkan untuk tema 4 dimulai tanggal 29 September sampai dengan 19 Oktober. Dan untuk tema 5 dimulai tanggal 20 Oktober sampai tanggal 16 November. Dan selanjutnya untuk tema 6 ini ada tambahan karena biasanya di semester ganjil itu banyak tidak aktif belajar, maka di tema untuk semester ganjil ini sampai tema 6 yaitu akan dimulai pada tanggal 10 November sampai 20 November untuk subtema 2. Oke. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator Bunda Memki. Selamat siang, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bunda Siska dan Bunda Tika yang sudah memberikan penjelasan tentang perkenalan guru dan wali kelas 4 dan juga tentang tata tertib sampai juga pada hal buku dan juga tentang kegiatan beribadah anak-anak selama belajar dari rumah. Sekarang masuk pada acara sesi tanya jawab. Saya akan buka bagi 2 penanya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Saya buka 2 pertanyaan dulu deh. Silakan boleh melambai ke kamera Bapak Ibu, jadi kalau bisa aktifkan mikrofonnya.
Boleh juga melalui chatnya. Boleh di chat di screen-nya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan melambai Bapak Ibu. Apakah sudah jelas penjelasan dari kami? Kalau nanti masalah jadwal lebih lanjutnya akan disampaikan melalui WA, pastinya akan disampaikan lagi secara tertulis ya, supaya nanti kalau mungkin Bapak Ibu tadi nggak cepatnya apa nggak sempat nyatat Bunda, bisa nanti kami pasti akan share melalui WA. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau masukan atau sharing bagaimana cara belajar dari rumah yang efektif Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Bulan. Ya. Kok. Boleh melambaikan tangan. Mana dulu? Kalau ada pertanyaan. Atau saya absen dulu ya, Bapak Ibu ya. Sambil menunggu mungkin masih pertanyaannya dipikir-pikir ini. Oke, di sini yang belum saya lihat ini Mama Sin, ada Mama Sin Novan? Apakah orang tua dari Sin Novan sudah hadir hari ini? Saya tidak melihat wajah Bapak atau Ibu. Ya, Mama Sin, ada Mama Sin? Hadir? Oh ya, ya Ibu. Selamat pagi Ibu, Mama Sin. Ya, oke. Yang belum saya absen di sini orang tua dari Jason, Bapak atau Ibu orang tua dari Jason, apakah sudah hadir? Iya Bu, sudah Bu. Iya. Oh iya, di sini ada Bun, minta tolong nanti materinya hari ini bisa di-share. Pasti Bu, kami share. Kami akan share di grup ya Ibu. Oke. Orang tua dari Ari Pratama, apakah sudah hadir ya Bapak Ibu? Apakah sudah hadir? Kayaknya belum ada deh. Terus orang tua dari Adela. Adela ada? Maaf Bapak Ibu, orang tua dari Adela atau Ibu? Oh iya, nah tidak ada wajahnya Ibu. Oke, selamat pagi Mama Adela. Oke, orang tua dari Kaila, Mama Kaila atau Papa Kaila sudah hadir? Apakah ada pada pagi hari ini ya? Oh, oke. Baiklah, selanjutnya orang tua dari Ramadhani. Ada nggak? Bunda Sis? Rusak itunya. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau mau sharing cerita bagaimana kesulitannya selama belajar dari rumah apa atau mau sharing? Boleh angkat tangan Bapak Ibu biar kami mengaktifkan di unmute. Atau ada masukan untuk kami? Boleh melambaikan tangan Bapak Ibu. Bun.
Iya, ya Ibu. Selamat pagi, Bun, Mama Sanjaya. Iya, Ibu. selamat pagi Bunda. Iya. Saya mau tanya soal prakteknya TIK, nanti teknisnya seperti apa ya? Oh, oke. Berarti saya tampung dulu praktek TIK ya, Bu. Oke, ada Oh lagi? iya, sama ini Bun. Lembar-lembar PH itu disimpan di folder itu atau di buku kayak biasa? Oke. Ya, berarti tentang PH gitu ya. Cara menyimpan penilaian harian anak-anak ya, Bu ya. Oke. Iya. Ya, Ada lagi, Bunda. Mama Sanjaya? Oke, itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, biar langsung saja dijawab. Inki? Tidak. Selamat siang, Mas Sanjaya. Saya. Halo, cek. 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 Ya, selamat siang Mama Sanjaya, Namo Buddhaya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mama Sanjaya untuk teknik praktek TIK. Nah, untuk teknik praktek TIK ini untuk selama pandemi ini belum ada, Bu. Nanti akan hanya disampaikan materi saja melalui Zoom meeting. Jadi selama pandemi ini untuk TIK materi saja. Ya. Kemudian untuk lembar PH itu kalau untuk kelas 4 ini tadi kan saya sudah jelaskan untuk buku tematik ada 3, buku catatan, buku tugas, dan buku evaluasi. Nah, buku evaluasi ini adalah buku PH di mana setiap lembar PH penilaian harian yang setiap tema itu kita bagikan itu akan ditempel di buku evaluasi sehingga supaya memudahkan anak-anak lembaran-lembaran ini tidak hilang dengan dibuat satu buku itu. Ya, itu Bu. Ya, dari kertas PH-nya ini akan disimpan di buku evaluasi. Ya Bu, Bun, buka. Untuk suaranya, Mama Sanjaya. Ya. Ya, jadi gini, lagi kelas 3 itu kan memang sama seperti yang Bunda katakan. Kedengeran ya Bun suara saya? Dengar. Ya, jadi lagi kelas sebelum-sebelumnya memang PH itu kan ada di satu buku. Cuman kalau saya pribadi ngeliatnya nggak enak, tebel, terus kelipet-kelipet gitu. Kalau misalnya diperbolehkan taruh di folder gitu boleh nggak Bunda? Soalnya kalau di folder kan lebih rapi, lebih enak ngeliatnya kalau saya ya Bun ya. Lebih enak ngeliatnya kalau pakai folder gitu. Boleh nggak kalau misalnya disimpannya itu di folder daripada harus dijepret-jepret di buku gitu? Bisa saja sih untuk dimasukkan ke folder sih bisa saja. Senyaman Ibu saja. Kemarin tuh saya kasih buku PH itu supaya takutnya di folder itu yang versi. Kalau Ibu mau nggak masalah. Oh iya ya. Oke. Ya. Terima kasih Bunda. Iya Bu. Ya. Oke, di sini saya ada pertanyaan dari Mama Kinan. Bunda, jika pada waktu Zoom meeting untuk orang tua yang bekerja, apa ada dispensasi? Oke, kan jadwal Zoom meeting kita sudah dijadwalkan ya Bapak Ibu, yaitu untuk kelas 4 itu di hari Selasa dan hari Jumat. Ya, kalau misalnya nanti
anak-anak tidak bisa didampingi sendiri, harus dengan orang tua ketika melaksanakan Zoom meeting. Ya, kami memang ya tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya kami tidak bisa bilang nggak boleh ya, karena memang ya orang tua pasti harus punya kesibukan juga, punya hal kewajiban selain untuk mendampingi anak-anak. Jadi di sini kami orang tuanya harus tetap komunikasi sih sebenarnya dengan wali kelas. Jadi mohon Bapak Ibu jika mengalami kendala tidak bisa mendampingi Zoom meeting, boleh memberitahukan atau mengkonfirmasi kepada wali kelas atau kami partner agar ya kami bisa bagaimana caranya mencarikan solusi, entah nanti Zoom meetingnya, recordingnya kami share. Yang penting ada konfirmasi, tetap ada komunikasi dengan wali kelas. Itu sih Bapak Ibu. Yang berikutnya di sini ada jika siswa yang tugas ada batasan waktu atau via apa melalui apa saja. Oh, yang mana? Oh, oke. Untuk kalau waktu bertanya tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, itu ada jamnya. Jadi boleh menghubungi wali kelas, partner, ataupun guru mapel. Nanti akan di-share lagi nomor kontaknya, nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi. Itu maksimal di jam 8. Jadi di atas jam 8, mohon maaf Bapak Bundanya mungkin tidak akan mengangkat di atas jam 8. Jadi kalau bisa sebelum jam 8 dapat menghubungi, kalau mau menghubungi, mau mengkonfirmasi itu batasnya di jam 8 malam ya. Kami selalu welcome kalau Bapak Ibu mau bertanya melalui via telepon atau via WA. Berikutnya di sini, oh iya, halo. Kenapa Bu? Kenapa? Gak ada suaraku. Ada nama? Cek. Oke. Ya. Di sini masalah saran Bun, kalau bisa tugas dalam bentuk merekam video minimalkan dari Bapak Aiko. Oke, terima kasih Bapak sarannya, akan kami masukannya, kami akan tampung dan ya diusahakan diminimalkan dalam bentuk video. Lalu di sini terus bagaimana dengan SPP-nya Bun? Nah ini kalau masalah SPP saya nggak berani dijawab, mungkin boleh dibantu Bunda Fenty. Bunda Fenty, pas boleh bantu dijawab. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini ditanyakan mengenai SPP. Pastinya bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam pembayaran SPP sebenarnya diberikan fasilitas untuk pengajuan keringanan. Itu saja sih. Tapi untuk Sekolah Budi Bakti sendiri sampai saat ini belum memberikan potongan untuk SPP bagi semua orang tua, bagi semua murid. Jadi kalau misalnya memang ada kendala dalam pembayarannya, nanti disampaikan saja kepada pihak sekolah. Itu. Oke. Di sini ada lagi. Ada pertanyaan dari Papa Aiko. Apakah tiap sesi direkam dan bisa dilakukan secara offline dalam Apakah tiap sesi direkam dan bisa dilakukan secara offline dalam hal bila trouble koneksi internet? Oke. Untuk kegiatan hari ini maupun nanti yang selanjutnya dengan anak-anak juga akan direkod. Jadi kalau misalnya kondisinya tiba-tiba koneksi jaringan internet Bapak Ibu terkendala, jadi Zoom meeting-nya tiba-tiba terlive sendiri, ya
kami boleh dikonfirmasi ke kami, ke wali kelas, untuk supaya bisa di-share lagi recordingnya setiap Zoom meeting itu. Ya. Berikutnya, Bun, ada anak-anak Selasa Jumat absen lewat Zoom. Kalau hari lain, oke. Boleh dibantu, Bunda Siska? Bunda Siska, pertanyaan dari ini. Oke, selamat pagi. Iya, Mama Jessa. Untuk pertanyaannya mengenai absensi akan tetap dilakukan. Jadi setiap kali pertemuan atau Zoom meeting akan tetap dilaksanakan absensi. Absensinya pada saat pertemuan. Jadi bukan absensi pada WA ya, bukan pada grup, tapi pada saat dilaksanakannya pertemuan di aplikasi Zoom meeting. Oke, terima kasih. Iya, jadi Bapak Ibu tetap di absen melalui pada meeting. Oleh karena itu, jadi kalau Bapak Ibu mengalami tidak bisa mendampingi anak-anak atau anak-anak tidak bisa ikut Zoom meeting pada hari itu, mohon diinformasikan kepada wali kelas. Oke, sepertinya konfirmasi lagi, berarti sesi pembelajaran tiap minggu hanya 2 kali, yaitu Senin, Selasa dan Jumat ya, Papa Aiko, saya jelaskan di sini ya Zoom meeting. Kalau yang Selasa dengan Jumat itu Zoom meeting. Kalau belajarnya itu tugas itu akan diberikan selama 1 minggu. Jadi kalau misalnya diberikan hari Selasa, nanti kan akan ada Zoom meeting hari Selasa, dan itu adalah sampai tugasnya diberikan hari Selasa ya Papa Aiko, Bapak Ibu sekalian, nanti tugasnya akan dikerjakan selama 1 minggu. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa tugas itu akan diberikan 1 kali tugas itu adalah untuk 1 minggu. Jadi paling lambat pengumpulannya adalah di hari Seninnya. Karena hari Selasa berikutnya akan diberikan tugas yang baru. Dan itu untuk semua pelajaran, akan ada semua pelajaran dalam 1 minggu itu tugasnya. Jadi untuk kegiatan Selasa dan Jumat itu hanya Zoom meeting saja, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang kurang jelas? Di sini. Jadi anak-anak pakai baju seragam sekolah cuman hari Selasa dan Jumat saja ya, Bu? Iya, Pak Ibu. Dan kalau misalnya nanti ada tugas kegiatan mungkin mempraktekkan pelajaran PJOK, tadi sudah dijelaskan itu harus memakai seragam olahraga. Jadi sesuai keperluan ya Bapak Ibu, selain Zoom meeting harus pakai seragam atau sesuai keperluan berdasarkan tugas sih. Kalau nanti tugasnya pakai baju olahraga atau tugas-tugas yang lain, ya mungkin akan nanti dijelaskan di tugas tersebut sih mau pakai baju apa. Jumat, baju olahraga kah? Ada pertanyaan ini, Mama Iten? Jumat ya. Oh, silakan Bunda Siska. Belum. Bunda Siska, silakan. Ya. Penggunaan baju seragam untuk pada hari Selasa pada saat Zoom meeting adalah menggunakan seragam bertingkat. Nah, pada hari Jumat ini menggunakan pakaian olahraga. Terima kasih. Oke. Oh iya, maaf Mama Owen. Iya, saya ingatnya Mama Kinan karena kakaknya Owen Kinan. Jadi ya Mama Owen, maaf Mama Owen, saya salah sebut. Oke. Selain Selasa dan Jumat, anak-anak kegiatan mengerjakan tugas di rumah tanpa absen. Absennya kan hari Selasa dan Jumat saja, dan itu gimana? Mohon dibantu, Bunda Siska. Ya, untuk pertemuannya memang hanya dilakukan pada hari Selasa dan hari Jumat, tapi setiap harinya anak-anak tetap di absen. Jadi bila anak-anak mungkin kondisinya kurang sehat, dia tidak dapat mengerjakan tugas, maka boleh langsung konfirmasi kepada wali kelas. Terima kasih.
Oh, di sini pembahasan tentang ekskul. Mama Trisia ada bertanya, Bun, pembahasan tentang ekskul. Oke. Kalau ekskul itu ada penjelasan tersendiri ya Bapak Ibu, dan kami sudah ada. Oh iya, untuk ekskul pilihannya itu sudah ada di share di grup orang tua itu. Jadi itu adalah ekskul pilihan yang wajib hanya ekskul pramuka saja. Bun, hari Sabtu ada Zoom pramuka, tugas pramuka atau tugas pramuka untuk sementara ini masih tugasnya mungkin melalui WA, yaitu nanti informasikan bentuk tugasnya seperti apa. Belum ada jadwal untuk Zoom meetingnya. Ya, dua. Untuk ini dulu deh, Mama. Buku yang harus disiapkan untuk pelajaran selain tematik itu masing-masing 2 buku kah, Bun? Buku catatan sama buku tugas. Iya, betul. Ini pertanyaan dari Mama. Bun, aku bantu jawab. Ya, silakan. Oke, saya bantu jawab untuk pertanyaan yang mengenai perihal buku tadi. Untuk tematik kan anak-anak diminta untuk menyiapkan 3 buku. Untuk pelajaran lain memang 2 buku, tapi selain itu agama hanya menyiapkan 1 buku, yaitu untuk catatan dan tugasnya digabung. Jadi untuk agama Katolik, agama maupun agama Islam hanya membutuhkan 1 buku tulis, sedangkan untuk mapel lain selain tematik itu menggunakan 2 buku. Terima kasih. Oke, untuk Mama Jessica ya. Jadi selain hari Selasa, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, anak-anak tetap di absen. Maksudnya di sini jika anak-anak tetap dihitung hadir, kecuali ada konfirmasi dari orang tua bahwa anak tersebut sedang dalam kondisi tidak sehat. Jadi anak-anak tetap dianggap hadir, hanya perlu orang tua jika anak kondisinya tidak sehat baru menghubungi atau konfirmasi kepada wali kelas. Iya, Bunda, boleh saya bantu ya untuk mengenai pengabsensian? Iya. Untuk absensi Bapak Ibu itu hanya dilakukan sesuai dengan jadwal Zoom. Sedangkan untuk jadwal lain yang terkendala sakit, maksudnya apabila tidak bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, mau tidak mau harus menyampaikan kepada wali kelas. Jadi itu gunanya untuk absensi bagi yang kondisinya kurang sehat. Sedangkan bagaimana untuk yang sehat? Nggak usah diabsen, tenang aja. Jadi pengabsenannya hanya pada saat Zoom ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang lain itu kenapa harus konfirmasi? Itu pastinya berhubungan dengan tugas-tugas apabila tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Begitu. Jadi untuk Mama Jessica sudah jelas ya Ibu. Jadi hari Selasa dan Jumat itu tidak perlu mengabsen kalau memang kondisinya masih bisa mengerjakan tugas. Untuk pertanyaan dari Kokonya Dimas, Bun, untuk evaluasi tugas bisa di-feedback secara langsung ke Bun supaya mereview kekurangan ini. Di sini kan bentuk tugasnya itu adalah 1 minggu untuk tugas 1 minggu. Jadi pengumpulannya rentang waktunya ada tenggang waktunya selama 6 hari ke depan dikerjakan.
Ya kalau masih misalnya orang tua mengumpulkan di jam kerja bapak bundanya, ya mungkin bisa langsung di feedback. Tapi kalau memang kondisinya bapak bunda di kantor, di sekolah hanya sampai jam 12 siang, jadi mungkin ada, kalau sudah dilewat jam itu tidak selalu buka HP atau buka buka link tugasnya gitu. Jadi kemungkinan tetap diusahakan akan secepatnya di feedback kepada orang tua. Mama Pru bertanya, ekskul startnya kapan ya Bun? Oke, kalau ekskul akan di-share waktunya, jadwalnya ya Bapak Ibu, sekaligus jadwal tema dan juga tadi jadwal Zoom meeting-nya. Ya, nanti akan di-share ya Mama Pru. Oke, mungkin ada lagi yang masih kurang jelas dari Bapak Ibu, apakah sudah jelas tentang pertemuan kita hari ini? Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh melambaikan tangan atau melalui via chat, boleh. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Oh, buku kerohanian? Oh ya. Buku belum semua kan? Ambil. Oh ya. Oke, silakan Bunda Tika yang akan bantu jawab. Ya, saya akan jawab untuk buku kerohanian. Ini kemarin kan waktu pembelian buku belum disediakan. Jadi untuk kekurangan buku mulai besok boleh diambil karena pembelian harian. Jadi buku kerohanian boleh dibeli mulai besok sampai dapat Sabtu ya, karena buku Cambridge kemarin untuk ketika yang dibuka itu boleh sekali ambil. Oh. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu boleh datang ke sekolah mulai besok sampai hari Sabtu. Nah, sampai hari Sabtu sekalian mengambil buku yang masih belum diberikan dari panitia buku kemarin, masih ada kekurangan buku. Boleh di situ nanti kami akan siapkan kalau Bapak Ibu masih mau membeli buku ibadah. Oh, Mama Ita yang mau beli buku masih bisa, Bun. Buku paket. Oh, kalau buku paket, mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa menyimpan lama-lama. Begitu kemarin selesai pembelian buku, kami langsung retur ke penerbit. Jadi kami tidak ada stok di sini untuk kalau orang tua masih mau beli buku paket. Mohon maaf Bapak Ibu kalau tentang buku paket. Ya, Mama Jessica, tanda tangan di buku kerohanian hanya ortu. Ya, benar Ibu, karena mungkin ibadah online. Sama nanti boleh difotokan, Ibu mungkin dia lagi ngapain, difotokan sebagai bukti kalau memang dia sedang ikut ibadah online. Itu Oke, kalau buku kerohaniannya masih bisa, masih ada halamannya kosong, boleh dilanjutkan untuk Mama Owen. Iya, masih boleh dipakai kalau buku kerohaniannya masih ada yang kosong. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Boleh melambaikan tangan. Oke. Bunda. Halo iya Ibu. Untuk buku PJOK sama TIK sudah bisa diambil, Kak Bun? Iya, bisa Ibu. Boleh datang ke sekolah mulai besok sampai hari Sabtu ya Ibu. Kami
Boleh datang ke sekolah. Jadi kalau misalnya mau sekalian beli buku ibadah, nanti kami siapkan juga. Yang kelas 2 juga sudah ready ya, Bun ya? Sudah, iya. Oh, sudah semuanya. Oke. Makasih, Bun. Iya, sama-sama, Ibu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Oh ya, Mama Jason. Untuk buku Quran tiap minggu, foto kirim ke guru. Ya, dikirim ke guru agama, nanti akan direkap per minggunya. Jadi 1 kali 1 minggu boleh dikirim foto buku ibadahnya kepada kepada guru agama, maksud saya, kepada guru agamanya masing-masing. Nanti di-share nomor WA dari masing-masing guru di kelas 4. Oke, masih ada yang mau bertanya? Guru agama kelas 4. Tadi untuk agama Buddha itu Bunda Kartini, Ibu. Lalu agama Kristen itu Bunda Tika, agama Katolik Bunda Siska, agama Islam Bunda Syam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau memang tidak ada, nanti karena waktunya sudah sudah lewat dari pukul 11.30 dari jadwal yang sudah kita berikan, ya Bapak Ibu, mungkin biar kita juga mungkin ada kegiatan lain yang mau dikerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau ada saran, masukan, nanti boleh disampaikan Japri ya Bapak Ibu melalui wali kelas. Kami masih selalu welcome kalau ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini, dan juga hal-hal yang disampaikan hari ini akan di-share kembali melalui WA, begitu juga dengan jadwal dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya Bapak Ibu. Terima kasih sudah kesediaannya mengikuti pertemuan pada hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tadi kita sudah buka dalam doa, maka kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata selama pertemuan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Salam sehat selalu, Namo Buddhaya. Baru datang.